keterbukaan informasi publik ini. Oke. Oke, kalau gitu Bang Bonatua sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau misalnya sudah diberikan, apa yang akan Anda lakukan? Anda dulu deh. Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang saya peroleh itu data paling tidak data sekunder. Di atasnya ada primer dan ada asli. Jadi ini semua punya level analisis yang berbeda. Saya kurang sepakat juga dengan Bang David tadi. Kalau saya dapat data sekunder fotokopi bukan berarti tidak bisa dianalisis. Kita bisa analisis PON. Kita bisa analisis tanda tangan, ya kan? Kita bisa analisis itu nama-nama yang ada informasi yang di dalam itu kita bisa analisis. Maksudnya adalah Anda mencocokkan benar atau enggak? Kalau perlu Anda telepon ke yang bersangkutan gitu. Terus misalnya ini sederhana saja, analisis sederhana, analisis legalisir ya. Itu kan saya punya 5 spesimen tanda tangan dekan yang melegalisir berbeda-beda. Ada 3 itu yang legalisir saja. Itu kan bisa di cross check dengan orang-orang yang melegalisir di tahun yang sama, tanggal yang sama bila perlu. Sama nggak spesimennya? Untuk apa itu kemudian? Kalau ya, identifikasi apakah ijazahnya asli apa? Fotokopinya, apakah fotokopinya asli atau tidak? Itu lagi nih bermasalah. Iya. Oke. Ya kalau itu batas dugaan lah nanti ya. Jadi istilahnya Mas Bona akan bisa melihat dugaan apakah ada dugaan tidak sama, tidak identik atau identik, batasnya itu loh mungkin. Oke, tapi kalau misalnya balik lagi ketika misalnya ada yang mempertanyakan misalnya, wah jangan-jangan Bang Bona ini ada di kubu Mas Roy, sebenarnya Anda ada kepentingan atau enggak nih? Saya dari awal dikit lah. Apa ya, mungkin di TV ini juga ya, Kompas ya waktu itu. Saya ceritakan gamblang awal saya pertemuan dengan beliau. Saya baru kenal beliau itu November, pertengahan Agustus, Mas Roy. Awal September saya ketemu dengan Bang Rismon dan pertengahan November saya ketemu Bu Tifa, Dr. Tifa. Oh ini menjadi TSK semua? Iya, artinya kami ini satu pihak, satu sisi di dalam hal penelitian ilmiah. Karena mereka mengakui sebagai peneliti, saya peneliti, tentu kami sama dong. Berbeda dengan Bang David dan kawan-kawan. Kan tidak ada yang peneliti. Seandainya tadi mereka juga bilang peneliti, saya kan ketemu mereka juga. Kami kan akan berkolaborasi data. Sesama peneliti itu biasanya paling nyambung tuh kalau bicara data. Masalah analisis bisa beda-beda. Masalah kesimpulan lagi pasti berbeda. Nah, kami ini berkepentingan dalam data. Artinya kepentingan saya jelas di sini penelitian. Walaupun terus terang kita kan manusia ini kan hidup di sana ini kan banyak entitas. Entitas saya dalam hal ini adalah sebagai peneliti. Makanya tadi saya bilang, saya masih lebih memberi apresiasi pada Bang Bonatua ini karena memang tahapan-tahapan nilai-nilai akademis itu sebagai peneliti itu clear ya. Ada hipotesa itu kan dugaan awal. Meskipun tadi ketemu juga dengan para ya, itu ketemu pada titik berikut. Kemudian ada variabel-variabel. Kan kalau dalam penelitian itu ada hipotesa, HO-nya apa, HA-nya apa. Variabel independennya apa, variabel dependennya apa, variabel yang mempengaruhi secara bebas itu apa. Kan itu semua. Nah, teman-teman Roy Case kan tidak melakukan hal-hal itu, langsung nuduh. Padahal terbukti bahwa setelah menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu baru mencari dokumen ke KPU. Kan itu yang terjadi kemarin. Ketika kami juga debat di sini bersama Mas Roy Suryo, dia baru mengatakan saya sudah dapat ini dari KPU. Padahal kan dia sudah dilaporin karena kesimpulan di depan baru data di belakang. Nah, kalau Mas Bonatua dugaan awal hipotesa di depan, mencari data sebelum mengatakan ini ada atau tidak ijazah, kan itu problem. Jadi beda, sangat berbeda, sehingga saya katakan saya masih lebih memberi apresiasi kepada Bung Bonatua karena tahapan itu clear. Dan putusan KIP juga ini tidak memengaruhi kasus. Tidak ada pengaruh karena keputusan KIP pasal 46 itu hanya 2, yaitu sebuah dokumen itu dikecualikan atau tidak dikecualikan. Artinya kalau tidak dikecualikan berarti publik bisa mengakses. Kan hanya itu 2 keputusan KIP. Menurut pasal 46 Undang-Undang 14 2008, dan itu yang terjadi pada gugatan beliau disetujui, dan memang nggak ada pengaruhnya karena ijazah asli itu ada pada Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda. Dan nanti masih ditunggu berarti 14 hari ya, tergantung dari KPU membanding atau enggak ya. Bang Bona terima kasih, Bang David terima kasih, sebelumnya ada Pak Alam Syah Saragi juga terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Kasih Bang Alam.